Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di Nafkah Digital bersama gua Nadi di sini. Di video ini gua akan ngebahas tentang ada akun T-Public yang tampil dan ada akun juga yang nggak tampil gitu. Desainnya dicari, ada yang tampil, ada yang enggak gitu. Dan pembahasannya gua akan lebih perdalam lagi. Gue coba untuk sesingkat-singkatnya. Terus juga gimana caranya biar kita tuh bisa bikin akun yang harusnya tampil gitu. Jadi gua nggak bisa memastikan bahwa metode yang akan gua sampein ini adalah 100% benar, berhasil atau enggak. Yang jelas selama ini gue coba biasanya berhasil gitu ya. Jadi sebelum kita mulai mungkin intro dulu kali ya. Jadi mungkin dari kalian teman-teman semua yang mungkin bertanya-tanya kenapa setiap bikin akun atau selama ini mungkin yang masih pemula banget baru bikin akun ya di T-Public gitu, kok nggak tampil gitu ya, udah dibikin pas dicari nggak ada gitu ya. Kalau di Redbubble mungkin dia ada kayak rentang waktu agak berapa lama dulu baru dia tampil gitu ya. Sebenarnya di T-Public juga sama gitu. Dan T-Public sama Redbubble ini sebenarnya masih adik kakak gitu ya, masih saudaraan lah gitu. T-Public ini sudah dibeli sama Redbubble. Meskipun begitu algoritma dan sistem dan semuanya itu masih independen masing-masing dengan caranya masing-masing gitu ya. Nah, sebelum kita jauh ke ngebahas soal caranya gimana, tentang metodenya segala macam, gue akan ngebahas tentang T-Public ini. Memang dia berbeda gitu ya. Kalau misalnya lu jeli banget sama T-Public, mungkin kalian yang memperhatikan banget gitu ya, T-Public ini memang dia punya sistemnya dia sendiri untuk menampilkan desain dan juga storefront teman-teman semua, untuk teman-teman desainer. Jadi T-Public ini memang dibuat untuk mensupport desainer-desainer indie. Maksudnya desainer indie itu memang desainernya memang independen gitu ya, jadi nggak terikat di perusahaan mana gitu atau gimana. Dan T-Public ini datang untuk mensupport itu gitu ya. Jadi maksudnya gimana? Kalau kalian perhatiin ya di sini di T-Public sama di Redbubble, itu bedanya adalah T-Public itu mengedepankan desain baru dia produk. Sedangkan Redbubble itu kebalikannya. Jadi kalau di Redbubble mereka itu lebih ke produknya dulu baru desainnya gitu. Oke, dimengerti ya. Jadi sampai sini si Redbubble ini kalau kita perhatiin dia lebih ke lihat nih, ada kaos, ada tas, ada segala macam gitu. Di halaman depannya itu yang ditampilin gitu. Sedangkan di T-Public mereka itu nggak gitu, lebih ke desainnya dulu gitu. Desainnya baru produknya apa gitu. Oke, jadi kalau misalnya kita buka di browser sini, kita kalau di T-Public tampilnya begini nih, ya kan? Tampilnya begini, dia harus desainnya dulu yang ditampilin gitu. Kalau di Redbubble dia dari kita klik clothing aja, dia women's clothing, men's clothing, jadi ditampilin dulu tampilan apa, pilihan mode baju yang kita cari gitu, bukan desain gitu ya. Oke, itu yang pertama. Terus yang kedua, mungkin kalian kalau misalnya yang sudah bikin akun terus desainnya nggak tampil atau storefrontnya nggak tampil, kalian bisa kirim email langsung ke T-Publicnya gitu, langsung ke kantornya, ke office-nya gitu, untuk menanyakan, hey ini desain gua kok nggak tampil gitu. Kalian pasti dapat balasan yang berupa hal yang sama gitu ya, yaitu balasan berupa autorespon gitu. Jadi pasti jawabannya begitu terus, mau 10 kali 100 kali kalian email ke mereka, alasannya selalu sama gitu ya. Dan juga teksnya jawabannya selalu sama, karena itu memang autorespon gitu. Nah, hal lain yang membedakan antara T-Public dan Redbubble, T-Public ini adalah kurator gitu. Dia itu memang diisi oleh staff-staff yang memang dikhususkan untuk mengkurasi setiap desain-desain yang masuk gitu. Bedanya dengan Redbubble, semuanya itu tampil. Jadi kalian kalau misalnya mau bikin desain di sini, upload desain di Redbubble selalu tampil gitu, karena memang dia semuanya sistemnya otomatis semua. Kita bikin desain terus langsung tampil di situ gitu. Nah, kalau di T-Public ini adalah curated based platform gitu ya. Maksudnya apa sih? Curated itu kan kurasi gitu ya. Kalau kita cari di Google, kurasi itu maksudnya menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia itu artinya kegiatan mengelola benda-benda dalam eksibisi di museum atau galeri gitu. Artinya di T-Public memang ada staf khusus untuk memilih desain mana yang tampil, desain mana yang nggak tampil gitu. Jadi setiap mungkin ada ribuan atau jutaan orang yang bikin akun di T-Public di hari yang sama, mereka nggak langsung tampilin semua gitu. Sejauh yang gue tahu, T-Public itu setiap kalian bikin akun, base-nya yang secara default
akun itu hide statusnya gitu. Semua akun, semua desain itu hide dulu. Jadi dari misalnya dalam satu hari itu ada 10 desain yang masuk atau desainer yang masuk, 10 desainer. Itu 10-10-nya itu semuanya secara default itu hide. Artinya nggak tampil gitu. Nah baru setelah itu si kurator inilah yang memilih desain itu tampil atau enggaknya. Mungkin dari 10 itu 7 yang dipilih, atau 3 atau 4 atau 5 gitu, atau semuanya dipilih gitu. Nah kalau kalian rajin ke T-Public, kalian ke homepage-nya gitu, terus ke bawah ya, kalian bisa cari di sini newest designer. Nah mereka inilah yang ditampilkan desainnya gitu ya. Ini yang tampil gitu ya. Jadi kalian bisa cek aja setiap bikin akun di T-Public, terus dia kalian ke newest designer ini. Newest designer ini akan menampilkan desainer-desainer yang mereka anggap itu layak untuk tampil di T-Public gitu. Ya itu hal lain. Hal kedua yang membedakan T-Public dan Redbubble. Terus masa iya sih bang? Masa kayak gitu sih? Yang bener aja gitu. Kalian bisa ke browser gini, ke marketplace-nya gitu, dan kalian scroll aja ke bawah. Kalian akan tampil ini ya, halaman-halaman begini ya. Oke. Nah kita buktikan dengan misalnya kita cari desain apa ya, car misalnya, car ya, atau jangan car lah misalnya ya, car ya gitu ya. Nah kalian bisa lihat di bawah itu nggak akan bisa lebih dari 50 halaman. Kalian bisa lihat di sini ya, 1, 2, 3, skip, 26, skip, 48, 49, 50, mentok. Tapi kalau di Redbubble, misalnya kita cari hal yang sama, car gitu ya, terus kita ke bawah, kita lihat halamannya sampai berapa. Oke, di sini 1 sampai 800.986. 1 sampai 108 dan memang nggak terbatas. Selama lu upload terus desain yang lu gunain tag car di situ di Redbubble, mereka akan tambah terus itu halamannya. Artinya memang nggak terbatas gitu. Sedangkan di T-Public memang nggak pernah lebih daripada 50 gitu. Ya artinya berarti nggak semua desain itu tampil gitu ya. Memang itu membuktikan bahwa T-Public memang punya caranya sendiri untuk menampilkan desain mana yang tampil, mana enggak gitu. Oke, sampai sini kita semua setuju ya bahwa T-Public memang punya caranya sendiri, dan bahkan dia bilang kalau mereka punya kurator sendiri untuk memilih mana desainer yang tampil dan enggak gitu ya. Oke, jadi jangan berkecil hati kalau misalnya kalian punya desain tapi nggak tampil gitu ya. Karena gue punya pengalaman juga, hampir gue kan bikin akun tuh nggak cuma satu tuh. Jadi ada desain yang memang pada akhirnya tampil gitu. Jadi nggak semerta-merta kalian bikin akun terus nggak tampil terus selamanya, nggak gitu juga. Mereka tetap ada punya faktor gitu, terus juga penilaian tersendiri kapan desain kalian tuh ditampilkan atau enggak gitu ya. Oke, jadi jangan berkecil hati dan terus bikin kalian jadi patah semangat untuk nggak bikin desain lagi gitu. Oke, sampai sini paham? Nah, selanjutnya gue akan ngebahas apa aja sih yang bikin desain itu menjadi akhirnya ditampilkan gitu sama si T-Public-nya gitu ya. Pertama, desain yang berkarakter. Oke, desain yang berkarakter ini maksudnya desain yang memang kalian itu punya portofolionya, maksudnya punya desain yang memang sama tipikalnya gitu ya. Maksudnya gini. Oke, kalau kita lihat dari storefront-nya nih tampilannya kayak anime gitu. Terus dia konsisten, memang dia car, mobil gitu. Jadi kalau misalnya kalian nanti bikin akun, mungkin kalian bukan desainer yang memang punya karakter tersendiri gitu. Kalian memang suka pindah-pindah dari model anime, sekarang lagi senang anime, terus besoknya bikin doodle, terus besoknya lagi bikin vektor atau gimana, tampilannya beda-beda, atau dia kayak realis gitu. Jadi nggak akan bisa gitu untuk ditampilkan karena kalian tuh terkesan nggak punya karakter gitu. Paham nggak? Gitu. Jadi bikinlah nanti akun, misalnya bikin akun baru atau melanjutkan akun yang lama, desainnya itu memang harus seragam, dan juga biasanya terus kedua adalah data sosial yang lengkap. Ya seperti ini contohnya ya, misalnya buat kalian yang bikin akun T-Public, kalau bisa ini dilengkapi semua gitu. DeviantArt, Custom Link, Facebook, Instagram, Tumblr, Twitch dan lain-lain, semuanya diisi semua gitu. Jadi pada akhirnya nanti tampilannya akan menjadi seperti ini gitu ya. Jadi lengkap, ada YouTube-nya, semua link semua di sini. Terus lengkap lah intinya gitu.
membuat si staff kuratornya juga melihat bahwa kalian ini memang benar-benar tipe artis beneran lah gitu ya. Jadi akhirnya mereka akan membuat desain kalian muncul di pencarian gitu. Yang ketiga itu yang pasti adalah konsisten gitu. Jadi kalian tetap ngupload walaupun desainnya belum tampil, mungkin belum ada sales juga gitu, tetap diupload. Mungkin kalian punya jadwal sehari satu desain atau seminggu sekali upload satu gitu, tetap konsisten gitu. Jadi memang di T-Public juga sistemnya adalah subscribe gitu ya. Jadi sama kayak YouTube, kalau misalnya kalian rajin upload gitu, kalian akan akhirnya bakal banyak audiens gitu. Karena di sini ada sistem follow juga gitu. Ada following, ada followers gitu ya. Jadi semakin kalian engage dengan si websitenya sendiri, akhirnya nanti mudah-mudahan si T-Publicnya melihat kalian tuh sebagai desainer yang memang serius gitu, dan akhirnya desain kalian ditampilkan gitu ya. Kalau ada yang kurang lengkap atau ngerasa kurang detail di bagian tertentu, kalian bisa tanyain aja langsung di kolom komentar. Gua memang jadwal nguploadnya ngaco banget karena menyamakan waktu dengan kerjaan, dan kalian juga bisa tetap komen dan bertanya di kolom komentar. Insya Allah gua akan terus jawab ya gitu. Jadi tetap komunikasi di kolom komentar ya. Dan mungkin sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Dadah.